apa mid testnya kan tugas ya. Jadi di materi saya banyak dasar-dasarnya saja, nanti praktisnya itu nanti kalau kalian baca itu di buku pedomannya ya, saya telah bagikan itu pengelolaan kualitas tanah itu sebenarnya itu kita ke lapangan, tapi karena tugas itu, nah itu kalian nanti yang coba bagaimana cara mengelola kualitas tanah. Kalau kita, kasus kita kan lahan pasca tambang ya, itu tugas kalian nanti. Jadi bahan saya sampai di situ aja. Nanti banyak teori-teori aja ini, dasar-dasar ya. Jadi karena banyak dasar-dasar itu makanya saya beri tugas ya agar kalian lebih paham lagi. Karena kalau nanti sudah aplikasinya kalian lupa dasarnya, sangat jauh tertinggal nanti. Oke, jadi kita masuk ke bab 4. Judulnya di situ air tanah ya. Jadi waktu kita belajar hidrologi dan hidrogeologi, itu kebanyakan kita fokusnya ke air bawah tanah. Nah, sekarang karena kita belajar pengelolaan kualitas tanah, kita belajar fokusnya lebih ke air tanahnya atau soil water ya. Kalau hidrogeologi kemarin kita banyak fokus ke air bawah tanah atau ground water-nya. Jadi kalian di sini harus bisa bedakan antara air tanah dan air bawah tanah. Nanti kalau saya tanya air tanah, itu berarti itu soil water, bukan ground water ya. Kita kembali lagi ke hidrologi itu. Jadi kalian harus paham betul ya, hidrologi ini dasar dari pergerakan air, distribusi air. Karena kita belajar tanah itu kemarin ada 3 fase, ada fase air, udara, dan solid. Maka kalau kita belajar air tanah, kita belajar yang di fase airnya ya. Jadi kita paham bahwa siklus hidrologi itu kan berasal dari penguapan. Ada yang asalnya dari evaporasi dari lautan, sungai, danau, atau dari tumbuhan namanya transpirasi. Jadi kalau kita gabung evapotranspirasi. Juga ada dari tanah sendiri ya. Air yang dalam tanah ini bisa menguap. Nah ini menguap, dia terbawa oleh angin, terjadilah kondensasi, terbentuk awan, dan biasanya karena dia terbawa angin tuh sampai ke daerah-daerah terbawa oleh laut. Sungai ini sampai Bogor itu karena ketinggian dia ada dibatasi gunung.
Air itu tumpahnya di Bogor banyak. Hujannya, precipitation. Makanya daerah-daerah yang ketinggian itu harusnya adalah daerah tangkapan air ya, catchment area, karena di situ banyak sekali hujan yang turun. Nah ini gambarannya. Jadi hasil penguapan dari laut, sungai, evaporasi. Dia terbawa angin, ada proses pendinginan, kondensasi, terbentuk awan-awan hujan, terbawa sampai ke dataran tinggi, dan turunlah hujan di daratan atau di tanah ya. Nah, jadi proses masuknya air hujan masuk ke dalam tanah itu adalah proses dinamakan infiltrasi. Jadi kita di sini kemarin sudah di hidrologi membahas bahwa proses infiltrasi itu terjadi ketika adanya hujan ya. Dia masuk ke dalam lapisan tanah karena ada gaya-gaya gravitasi, gaya apa kemarin ya, laminar. Nah, di dalam tanah itu tertahan di tanah karena ada pori-pori, namun juga ada yang lolos masuk lagi lebih dalam ke dalam tanah. Namanya proses tersebut perkolasi. Jadi ketika air hujan atau presipitasi ini jatuh ke daratan atau tanah, ini ada yang masuk ke dalam tanah, ada yang ketika jenuh tanahnya itu dia mengalir menjadi limpasan permukaan atau surface runoff. Namun yang masuk ke dalam tanah itu adalah proses infiltrasi. Dia masuk ke dalam pori-pori tadi ya. Jadi tanah itu mengandung air karena adanya proses infiltrasi ini. Ada yang diteruskan. Nah, kalau dia diteruskan sampai masuk ke dalam formasi yang di hidrogeologi kita jelaskan ada formasi batuan ya. Batuan yang mampu menyerap air itu namanya aquifer. Nah, itu di daerah ini namanya daerah saturated ya, jenuh air. Kalau ini kan yang di atas ini unsaturated. Jadi kita bahas di sini yang di daerah sini saja ya, karena air tanah atau soil water. Yang groundwater ini karena sudah masuk ke batuan, dari formasi batuan tadi, jadi kita tidak fokus ke sini. Ini sudah kita pelajari di hidrogeologi. Nah, jadi proses air di alam mengalami proses gerakan yang dikenal dengan siklus hidrologi yang meliputi beberapa proses, yaitu evaporasi, tadi ya, penguapan dari badan-badan air seperti laut,
sungai, danau, ada transpirasi dari proses penguapan dari tumbuhan, terjadi kondensasi, pendinginan, terbentuk awan-awan hujan, presipitasi, infiltrasi, dan perkolasi. Ini istilah-istilah ini harus kalian paham ya. Jadi banyak dipakai ini. Dan tadi presipitasi atau hujan yang jatuh ke daratan tanah itu ada yang langsung, ada juga melalui tanaman atau pohon ya. Jadi dia curah hujan itu didistribusikan melalui air lolos tajuk tanaman. Itu namanya true fall. Dan aliran batang stem flow. Nah, ini juga berperan penting dalam proses terjadinya infiltrasi ini. Nah, jadi paham sekarang kita membahas cuma fokus ke air tanahnya aja, bukan groundwater ya. Jadi tadi air tanah adalah air yang terdapat pada solum tanah. Nah, solum tanah ini kalau kemarin kita belajar tentang horizon itu biasa sampai ke horizon B aja ya. Karena horizon C itu sudah batuan. Atau horizon yang masih ada udara, daerah aerasi. Jadi masih terdapat udara. Udara bisa masuk sampai kedalaman berapa meter itu, dinamakan solum. Atau tadi zona tidak jenuh, unsaturated water, daerah zona unsaturated ya, tidak jenuh. Jadi, nah ini dia di daerah sini, unsaturated. Jadi kita fokusnya cuma di daerah sini, bukan di daerah yang saturated. Jadi ini daerah masih ada udara. Jadi dinamakan solum ya. Ini yang dinamakan solum tanah. Jadi yang lain adalah ketersediaan air tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi air yang dapat diserap oleh tanaman itu adalah air pada daerah aerasi atau zona tidak jenuh. Nah, kita belajar kemarin sifat fisik tanah. Ada tanah yang mampu menyerap air lebih banyak, tapi dia tidak mampu melepas air ya, tidak, atau sangat teksturnya sangat halus. Kalau teksturnya halus seperti liat, dia mampu menahan air, holding capacity-nya tinggi, cuma dia tidak mampu meloloskan air, permeabilitasnya rendah. Dan air itu terikat, misalnya lihat ini ya, partikelnya kecil-kecil dan rapat ya. Jadi air yang masuk itu tertahan.
karena pori-porinya sangat rapat dan kecil. Beda dengan tekstur tanah yang pasir atau kerikil. Dia air hujan itu drainasenya karena baik, dia meloloskan airnya masuk menjadi groundwater itu sangat cepat. Jadi air bawah tanahnya cepat terisi ya. Kalau teksturnya seperti kerikil, pasir besar-besar seperti ini ya. Beda dengan tanah liat atau lempung clay itu dia partikelnya sangat kecil, rapat, dan air itu tertahan. Nah, jadi kalian perhatikan kondisi tanah di sekitar kita ini kan banyak liat ya. Jadi air itu banyak tertahan di daerah partikel-partikel ini, pori-pori ini. Sehingga daerah kita ini groundwater-nya agak sedikit dibandingkan kalau di Jawa itu tanahnya kan teksturnya lebih gembur ya, banyak pasir dan kerikil, groundwater-nya lebih banyak. Jadi ini ada hubungannya tadi dengan pori tanah ya. Tekstur dan pori ini saling berhubungan. Jadi tekstur yang kasar itu sangat baik meloloskan air, tapi menahan air dia kurang. Nah, sekarang ada bahan organik. Kalau bahan organiknya banyak, dia berarti menyerap airnya juga banyak ya. Bahan organik itu seperti serasah atau daun-daunan yang jatuh dari pohon di atas tanah ini, itu akan mampu menahan air. Nah, ini baru pendapat banyak pakar. Jadi status air dalam tanah selalu berada pada titik keseimbangan. Jadi setelah kita tahu itu bahwa prosesnya terjadinya air tanah yang ditampung tadi, kita bisa membedakan zona-zona lagi. Jadi ada zona air tanah bermula dari permukaan tanah dan berkembang ke dalam tanah melalui akar tanaman. Kedalaman yang dicapai tergantung tipe tanah dan vegetasi. Zona ini dapat diklasifikasikan menjadi zona air higroskospis. Yaitu air yang langsung diserap dari udara di atas permukaan tanah. Juga ada namanya air kapiler dan air gravitasi. Air yang bergerak ke dalam tanah karena gaya gravitasi bumi. Kalau kapiler ini kan ke horizontal ya, pergerakannya. Terus ada namanya zona pertengahan atau intermediate zona. Zona ini terletak antara permukaan tanah dan permukaan air tanah tadi. Jadi ya di antara unsaturated dan saturated zone. Jadi itu merupakan daerah infiltrasi. Ada zona kapiler atau capillary zone. Zona ini terbentang dari permukaan air tanah ke atas sampai ketinggian yang dapat dicapai oleh gerakan air kapiler. Karena ada tekanan udara juga, air ini bisa bergerak ke atas ataupun ke samping ya. Zona jenuh, zona yang terletak di atas lapisan kedap air dan semua pori-pori tanahnya telah terisi oleh air. Jadi
Ini sudah bukan fokus kita ya. Jadi ini ada di groundwater, air bawah tanah. Jadi itu kita bedakan dulu tadi air tanah dan air bawah tanah. Sudah paham semua ya? Sudah bisa membedakan air tanah dan air bawah tanah. Jadi jangan salah lagi bahwa fokus kita di sini cuma membahas tentang air tanah. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, jadi sudah paham ya, air tanah dan air bawah tanah. Jadi sekarang kita bahas tentang air tanahnya saja ya. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ya, sekarang kita fokus ke air tanah atau soil water, atau juga ada yang katakan moisture. Soil moisture ya, lembapan tanah. Karena tanah yang lembab itu tanah yang banyak mengandung air. Nah, kalau kita mau analisis lagi ya, kita kan terletak di kawasan hutan tropis yang kelembapannya tinggi. Ada nggak yang bisa jawab kenapa kita kelembapannya tinggi? Ini kalau sudah paham dasar-dasar ini kalian bisa menjawab gitu ya. Sekarang kita bukan pola pokok ilmiah Unmul itu dulu hutan ilmu yang mengaplikasikan ilmu dengan fokusnya ke hutan hujan tropis. Namun dirubah oleh pakar-pakar di Unmul menjadi hutan lembab. Berarti kita punya kelembapan tinggi. Nah, ini ada hubungannya dengan air tanah. Ada yang bisa jelaskan nggak? Kenapa kita di daerah tropis ini kelembapannya tinggi? Kita interaksi aja ya. Nggak enak kalau saya terus yang karena kita sharing. Kalian kan sudah banyak ngerjakan tugas. Itu banyak, mungkin materinya sudah banyak kalian dapat juga dari internet. Ya, ini saya ambil juga dari internet. Kenapa daerah kita kelembapannya tinggi? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo jawab saja ya. Kita coba-coba menganalisis. Siapa ini? Ada yang mau jawab? Izin jawab, Pak. Ya silakan, ready ya? Menurut saya kalau kelembapan tinggi itu karena faktor lainnya juga mempengaruhi seperti suhu, lalu ada penutupan atau pembukaan lahan, terus penyinaran mataharinya, Pak. Nah, kalau misalnya permasalahan lahan, kalau di sini kan banyak hutan. Hutan itu cenderung suhunya itu rendah, menyebabkan kelembapannya itu tinggi. Jumlah uap airnya itu juga tinggi. Gitu, Pak. Ya, mulai bagus ya bisa menganalisis. Jadi kelembapan itu karena tadi saya kan jelaskan penguapan. Berarti uap airnya tinggi ya.
Nah, itu kenapa daerah kita ini hutan hujan tropis ini tinggi ya penguapannya itu. Oke, tadi benar sudah ya, jadi banyak faktor. Ada suhu. Nah, suhu kita di tropis karena daerah ekuatorial itu tinggi ya. Namun karena banyak hutan yang kanopinya tinggi-tinggi itu suhu proses penguapannya bagaimana? Coba hubungkan juga dengan tanahnya. Ada lagi kira-kira pendapat yang lain? Jadi kalian kalau sudah mahasiswa itu mampu menganalisis ya, jangan sekedar menghafal ya, karena sudah bukan SMA atau SMP lagi. Jadi kita bisa menganalisis kejadian fenomena alam dengan tadi ya variabel-variabelnya kan itu banyak yang mempengaruhi. Dan itu kalian bisa menghubung-hubungkan. Nah, itu baru namanya sudah mahasiswa. Ini semester berapa? Semester 4 ya. Nah, itu sudah paham harusnya. Karena sudah dasar-dasar sudah kalian ilmunya sudah banyak ya, dasar-dasar dari semester 1 sampai 3. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab? Silakan aja ya. Izin menjawab. Ya, silakan Indriani. Sebenarnya masih ada hubungannya juga sama tadi, karena disebabkan suhu yang tinggi kan kalau di tropis. Hubungannya sama hutan itu, karena hutan itu kan menyimpan banyak sumber air dari tumbuhan maupun tanahnya. Jadi, yang di sekitar hutan itu dia lebih daripada area-area yang lainnya karena kombinasi dari suhu yang tinggi dan airnya yang mencukupi, jadi penguapannya itu banyak. Gitu, Pak, menurut saya. Oke. Ya, benar juga ya. Jadi bisa kita hubung-hubungkan dengan variabel yang lain. Jadi yang utama memang suhu. Karena di daerah ekuatorial ini suhunya sangat tinggi, jadi penguapannya banyak. Kan logisnya seperti itu. Nah, jadi kita coba lagi melihat bahwa tadi ya, proses satu, curah hujan tadi, ada yang dijatuh ke permukaan, kanopi, tajuk-tajuk pohon, itu tertahan kan ketika hujan berhenti ya ada mulai lagi matahari, jadi penguapan. Jadi penguapannya tinggi karena tadi pohon-pohonnya tajuknya besar-besar, menahan air, hujan. Tadi kan saya jelaskan di siklus hidrologi tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kalian lihat di tanah di hutan itu, rata-rata kandungan liatnya tinggi ya.
Tadi kan saya jelaskan kalau tanah yang mengandung liat tinggi itu porinya sangat kecil, partikelnya kecil-kecil ya, sehingga tertahan air itu tidak masuk lagi prosesnya perkolasi atau terus pengisi air tanah. Sehingga air-air yang tertahan di tanah itu karena tadi suhu tinggi, cahaya matahari dia menguap ya. Sehingga kita lihat di hutan itu uap airnya tinggi kan, jadi kelembapannya tinggi. Nah, itu yang kita bisa analisis. Kalau daerah yang tidak ada hutannya kan kering ya, karena dia tidak ada air yang tertahan, apalagi kalau sudah jadi beton jalanannya. Dia cepat sekali air menguap hilang ya. Jadi banyak variabel tadi. Jadi teman-temanmu sudah bisa paham ya mengait-ngaitkan antara beberapa variabel. Itulah ilmu lingkungan itu ya. Jadi banyak sekali variabel yang harus kita pahami. Dan kita harus tahu yang mana yang dominan, yang mengakibatkan fenomena-fenomena itu. Nah, lanjut ke pengertian air tanah. Jadi air tanah adalah sejumlah air yang terkandung atau ditahan, retain, dalam satu unit massa atau volume tanah. Jadi tanah itu dapat menahan air, tadi tergantung teksturnya, tergantung bahan organik, dan pori-pori. Jadi yang membedakan banyaknya air yang terkandung itu tadi ya, tekstur, pori-pori. Jadi antara satu tanah ke tanah lain tuh beda jumlah air yang dikandungnya. Juga beda tanah yang sama tapi berbeda di satu tempat ke tempat lain. Yang seperti saya jelaskan ya, ada topografi ini, karena ada limpasan air permukaan, air itu kan tertahan di dataran yang rendah. Tanah ini yang banyak menyimpan air itu tanah-tanah rawa, tapi dia itu tanah marginal kan, karena sudah terlalu lama terendam oleh air. Tanah yang rusak kalau lama-lama, dia sudah terlalu lama tergenang air. Jadi dalam air tanah ini yang kita pelajari adalah kadar airnya dan energi air itu. Kenapa air itu bisa ditahan ya, diretensi? Itu disebabkan oleh gaya-gaya kohesi, ada gaya tarik-menarik antara molekul air. Terus ada gaya adesi, gaya tarik-menarik antara molekul air dan tanah. Terus gaya osmotik, pengikatan air oleh garam-garam yang terlarut. Terus adanya gaya gravitasi, gaya cenderung menarik air ke bawah akibat gaya tarik bumi. Ini di fisika udah ya. Praktikumnya juga sudah seperti ini. Nah, ini gambarannya. Kita kalau di mikroskop ini kelihatan ya partikel-partikel tanah ini. Kita ambil. Jadi
tanah ini dapat menahan air atau retensi sehingga terbentuk namanya itu air higrokospis ini. Tadi akibat adanya gaya adesi kohesi kan air ini tertahan di selaputnya partikel tanah tadi. Karena gayanya kuat ini, tanaman susah menarik air ini ya. Kondisi ini tanaman sangat susah menarik air karena ya seperti lengket ini partikel ini. Ini namanya air higrokospis. Nah, kalau air kapiler dia mengisi pori mikro ya. Jadi ada pori yang luas ini. Ada pori yang terisi udara. Ini terisi udara. Nah, ini solidnya kan. Jadi bagian solid, ada bagian udara, air. Ada pori yang terisi air, water. Nah, kalau air kapiler, dia mengisi pori mikro ya. Pori-pori ini ada yang kecil-kecil lagi nih. Nah, ini tanaman ini, akar tanaman ini mampu menyerap. Karena dia tidak adanya gaya adesi kohesi yang kuat. Terus butir-butir tanah, ada pori makro yang terisi oleh udara. Kalau kita lihat di mikroskop, ini modelnya seperti ini ya. Nah, tadi ada air adesi ya, dia mengikat di butiran partikel tanah. Ini yang putih ini masih daerah namanya unsaturated tadi. Nah ini kalau ini yang tanah jenuh sudah terisi semua air ya. Yang tadi groundwater tadi. Nah kalau kita perhatikan dari gambar tadi, air ketika curah hujan itu sangat tinggi, dia cepat jenuh. Jadi yang fase udara udara tuh terisi oleh air ya. Tadi ya, pori yang terisi udara tuh terisi oleh air ketika pada waktu jenuh. Jadi kelihatan di sini bahwa pada waktu jenuh tidak ada udara kan jenuh. Udaranya terisi pori-porinya oleh air. Itu diperkirakan kalau udara itu sekitar 40 ml ya. Namun ketika setelah proses infiltrasi atau biasa hujan berhenti berapa jam itu karena terjadi penguapan lagi, maka air yang tertahan tadi berkurang ya, menjadi 20, sisanya jadi pori-pori itu terisi oleh udara. Nah, ini namanya fill capacity atau kapasitas lapang ya. Jadi pori-pori tanah itu sebagian tidak diisi oleh udara lagi. Ada kapasitas lapang ya. Nah, ketika tadi ya suhu tinggi lagi, tidak ada lagi infiltrasi, tidak ada hujan, lama-lama air kan menguap terus dia, menjadi sangat berkurang, 10 hingga 10 mili kalau di sini, jadi udaranya yang banyak. Nah, ini kasihan ini untuk tanaman kalau sudah pada posisi wilting point ya. Jadi titik layu.
Makanya kalau kalian bertanam itu, kalau 1 hari ya tidak ada hujan, ya tanaman itu harus disiram. Karena nanti apalagi kalau suhunya sangat tinggi ya, air kan menguap tadi cepat. Jadi dalam 1 hari ya siram dia harus, supaya tidak masuk pada fase wilting point ini, titik layu. Nah, tadi grow cospis ya, yang opposition tadi itu yang air yang terikat kuat di partikel butiran tanah di pinggir tadi ya, di luar tadi itu sangat kuat, maka tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Jadi ini gambarannya perbandingan air dan udara pada berbagai kondisi tanah. Nah, jadi kita setelah tahu dasar itu, jadi fungsi air tanah ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tanahnya ya. Bagi tumbuhan, air ini fungsi air tanah ini ya penyusun tubuh, terus mentransportasi hara ke permukaan akar. Makanya kalau tidak ada air, ya hara itu tidak bisa terserap oleh akar, atau tidak ada yang mentransportasi. Di dalam fisiologi tanaman itu, air juga berperan ya, dia mendistribusikan dari akar ke batang, ke daun, dalam tubuh tanaman. Nah, juga air sangat berpenting dalam proses fotosintesis. Jadi tanaman ini mampu mengikat karbon dan air tadi sehingga mampu melakukan proses fotosintesis. Jadi, yang lainnya adalah air tanah juga mempengaruhi respirasi akar. Tadi ya, kalau tanahnya selalu tergenang air kan tidak ada udara. Berarti tanah yang marginal ya, respirasi akarnya kan terganggu. Kalau berapa jenis tanaman yang hidup di gambut atau di lahan yang selalu tergenang, seperti mangrove, dia beradaptasi dengan akar yang mampu menyerap langsung dari udara. Namanya akar pneumatopora ya, pneumatopora yang timbul. Itu hanya berapa jenis tanaman saja yang mampu hidup di daerah yang airnya selalu menggenangi tanah. Dan proses transpirasi tadi, jadi air yang diserap dari dalam tanah oleh akar tanaman, dia kan disebar lagi ke daun, batang. Nah, itu bisa menguap melalui proses transpirasi. Sama kita ya, kalau kita minum air, kita metabolisme, kita akan mengeluarkan keringat kalau kita melakukan perbaikan sel, sama dengan tanaman ya, di pori-porinya dia keluar air karena proses metabolisme tadi, dan itu menguap, namanya prosesnya transpirasi. Ini ada aktivitas biologis. Jadi akar-akar tanah tadi membentuk pori-pori ya. Distribusi hasil fotosintesis dari proses asimilasi tadi
didistribusikan ke batang, akar itu dengan juga bantuan dari air tanah. Nah, yang nanti kita pelajari di bab berapa ini? Bab 5 nanti ada ya. Reaksi kimia dalam tanah. Itu juga dipengaruhi oleh air tanah. Seperti pelapukan, pelarut hara, pencuci garam-garam beracun, redoks. Nah, itu nanti kita jelaskan lagi di bab 6 ya kalau tidak salah. Jadi fungsi air tanah, sifat tanah, distribusi pori, tadi ya kalau air pori-porinya itu kecil atau besar itu mempengaruhi itu tanah jadi bisa mengembang dan mengkerut karena ada suhu, juga ada air ya. Dan sifat mekanis. Ini sipil ini banyak untuk struktur ya, konsistensinya, plastisiti, kekuatan, compactability, dan fungsi lainnya untuk pengelolaan lahan. Jadi air tanah ini menentukan waktu pengolahan yang tepat. Makanya waktu tanam itu mestinya waktu hujan ya, dengan banyak air. Terus mempermudah pengolahan, mengendalikan perubahan suhu tadi ya, karena air tanah ini suhu akan turun ketika penguapan banyak terjadi, kelembapan tadi, dan menghambat gulma tumbuh. Jadi kalau sawah kan kondisinya selalu tergenang, gulma ini tidak bisa tumbuh di kondisi tanah yang selalu tergenang air. Jadi kita bisa memahami dari fenomena itu ya. Tadi sudah jelaskan juga ini macam-macam air tanah, air hygroskospis itu yang melekat kuat itu di selaput tipis di bagian luar ya, permukaan agregat tanah. Nah, ini yang menjadi uap airnya evaporasi ini karena ada air hygroskospis tadi. Makanya tadi tanah liat itu biasanya tanahnya mampu menahan air yang tinggi dan ada ada banyak air hygroskospis. Uap airnya banyak ya. Terus ada air adesi, itu ada proses namanya absorpsi. Di partikel-partikel itu ada lapisan tipis air di sekeliling partikel butir tanah. Diikat sangat kuat oleh tenaga elektris, partikel tanah, dan molekul air. Mungkin nah ini dalam bentuk kristal, jadi sedikit tidak bergerak. Ini tidak, kalau suhunya tidak sampai 105 ini ya, dia tidak akan menguap ini. Jadi kalau kita mau lihat betul-betul tanah itu tuh nanti tidak mengandung air, kita ambil sampel tanah, kita harus panaskan di suhu 105 derajat Celcius di open itu ya. Karena tanah yang air adesi ini dia tidak mampu menguap di bawah 105 ini. Kalau air hygroskospis ini makanya suhu tropis ini mampu menguapkan airnya di air hygroskospis. Jadi air adesi ini sangat susah diuapkan ya. Nah, kalau air koesi kapiler itu lapisan air terluar mengelilingi agregat tanah juga, diikat tidak sekuat air adesi. Ini bentuknya cair, tidak kristal, jadi mudah diambil oleh tanaman.
Jadi inilah air yang banyak diambil oleh akar-akar tanah, tanaman. Walaupun gerakannya sangat lambat ya. Nah, terus ada air gravitasi. Ini tidak dipengaruhi oleh daya hisap matrik tanah karena dia selalu airnya bergerak ke bawah mengisi pori-pori makro. Jadi kadar air tanah dipengaruhi oleh tadi ya sudah ingat tekstur. Jadi kondisi air tanah pasir itu sangat kecil menahan air karena dia meloloskan airnya tinggi dibandingkan kondisi air tanah lempung. Ada debu, liat, nah apalagi gambut ini ya, dia mampu menahan air yang sangat tinggi karena ada banyak sekali bahan organik yang airnya tersimpan di bahan organik tadi. Terus struktur, maka tadi struktur pori-porinya tuh bentuknya seperti apa ya, kalau dia sangat masif itu sangat susah meloloskan air dibandingkan dengan kondisi yang tidak masif. Ini juga mempengaruhi struktur tanah. Nanti mekanika tanah banyak dipelajari di sipil ini, struktur tanahnya ya untuk fondasi. Terus bahan organik tadi ya, kadar air tanah yang sangat tinggi itu dipengaruhi banyaknya bahan organik. Kalau bahan organiknya tinggi, berarti tanah itu banyak menahan air. Seperti tanah-tanah di hutan itu kan banyak bahan organik dari pembusukan daun, batang, sehingga banyak air terserap di bahan organik. Juga kadar air tanah dipengaruhi oleh kation yang terjerap di tanah. Jadi kayak natrium itu lebih tinggi dari kalium, magnesium, kalsium. Jadi kalau tanah yang banyak mengandung natrium, dia lebih banyak mengandung air. Terus jenis koloid, humus lebih baik ya menahan air dibanding liat tadi, karena dia banyak bahan organik, tanah humus. Ini istilah saya kurang mengerti nih. Ini kayaknya mineral-mineral tanah. Jadi itulah kadar air tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur ya. Jadi kalian paham dulu ini. Kenapa kadar air tanah itu sangat tinggi pada tanah pada kondisi apa. Kalau bila tanah dipadatkan maka pori tanah ini hanya terisi oleh air dan udara. Jadi tanah ada pada fase udara, ada air dan padatan. Nah kalau kita padatkan kan, makanya pemadatan tanah ini tidak baik untuk pengelolaan tanah karena udara dengan air ini akan hilang ya, dipadatkan ya. Jadi padatan tanah yang solid ini terdiri dari mineral dan bahan organik.
Jadi kalau kita padatkan, pori-porinya akan hilang ya. Tanah ini jadi tanah marginal, rusak karena tidak terisi oleh air. Tapi juga tidak baik kalau tanahnya jenuh, semua pori terisi air, udara tidak ada. Tidak baik untuk tanah, pengelolaan tanahnya, seperti tanah rawa, gambut. Nah, kalau kita ambil sampel tadi tanah, kita keringkan di oven, semua pori diisi udara, airnya menguap. Ini di lab ya. Caranya dengan penetapan kadar air tanah dengan gravimetrik, menimbang tadi ya. Hambatan listrik, itu kalau melihat adanya air tanah itu pakai alat itu ada dengan hambatan listrik. Dan neutron ini ya, saya kurang tahu ini. Neutron scattering ini. Ini contoh perhitungan itu ada di tugas juga. Nanti kalian kerjakan tugas itu di bab 4. Ini sudah pernah juga rasanya kita hidrologi ya. Hidrologi tadi. Menghitung kadar air tanah. Kadar air tanah itu dalam persen beratnya. Karena kita sambal tanah, kita open 105 derajat tadi, sehingga airnya hilang. Kita harus tahu berat keringnya. Jadi ambil tanah, kita timbang dulu, kita namakan berat basah. Terus kita open, sudah hilang airnya, namanya berat kering. Kali 100 dibagi berat kering. Dalam bentuk berat ya, gram. Kalau dalam volume, ya kita ukur tadi. Satu sampel tanah itu panjang lebar tingginya berapa. Baru kita kalikan sama ya. Jadi ini contoh sudah ada. Kerjakan aja tugas di bab 4 itu. Di contoh ini berat tanah dari lapangan 100 gram setelah di open 48 jam pada suhu 105 menjadi 80. Volume tanah kalian, panjang lebar tinggi kalikan. Itu gampang sekali ya ini cara menghitung kadar air tanah. Tapi kenyataannya tanah diperlakukan sama tapi punya kandungan air berbeda. Nah, ini fenomena lain ya. Di negara kita ini konsep pertaniannya, perencanaannya aneh ya sekarang ini. Karena yang mau dijadikan food estate itu daerah-daerah yang tanahnya tidak baik ya, atau tidak punya kandungan airnya yang kandungan airnya sangat tinggi, seperti tanah-tanah gambut. Mau jadikan food estate sangat susah ya, karena tadi kalau kita perhatikan, kita merancang suatu daerah pertanian itu harus melihat kadar airnya, karena tanah diperlakukan sama tapi punya kandungan air berbeda. Harusnya daerah yang seperti Kalimantan ini agak susah dijadikan daerah pertanian seperti Jawa, karena tadi datarannya rendah, tergenang air selalu. Ada dua tanah yang punya kandungan air sama tetapi respon tanamannya berbedanya. Jadi cara pemilihan tanaman juga harus diperhatikan untuk mengolah tanah ya. Nanti ini makanya kalian ke lapangan ini
dilihat tanah pasca tambang itu harus diolah seperti apa, kan nanti tanaman yang cocok beda dengan tanaman yang belum pada saat ditambang, kan tanahnya masih baik. Makanya saya tugaskan kalian melihat cara pengelolaan kualitas tanah di daerah pasca tambang ini supaya lebih paham betul, karena kondisi kita nanti daerah kita ini banyak daerah pasca tambang ya. Samarinda kan 70% nih daerah konsesi tambang. Ini banyak yang kemarin mengajukan PKL ke perusahaan tambang. Berapa bimbingan saya tadi barusan di PKL di Turboindo itu, TCM dia ngambil di pengelolaan tanah bekas pasca tambang ya, reklamasi lahan. Mungkin banyak nanti kalian bekerja di, kalau di enviro-nya tambang itu di reklamasi tambangnya ya. Apalagi nanti 20 tahun ke depan ini tambang batu bara ini sudah mulai habis. Yang ditinggalkan kan daerah pasca tambang semua, tanah-tanah yang marginal. Kita perlu tahu tanaman apa yang cocok di daerah pasca tambang itu. Nah, ini logis ya, bila dua tanah beda tekstur punya kandungan air yang sama didekatkan satu sama lain akan bergerak dari satu tanah ke tanah yang lain, umumnya dari tekstur kasar ke halus. Ini logis sekali. Itu tadi kadar air tanahnya, sekarang energinya. Jadi energi air tanah ketika dia bergerak, menguap, terserap ya, ada perbedaan energi ya. Ini berhubungan dengan pergerakan air dalam tanah dan ketersediaannya bagi tanaman. Jadi tingkat energi air tanah dinyatakan dalam satuan daya hisap. Ini C ya, CW, C Pro, CO, CM, CG. Ini nanti kita bisa mengukur total energi potensial air tanah hubungan dengan pergerakan air dalam tanahnya tadi. Jadi juga akar tanaman itu bisa menyerap karena adanya gaya-gaya energi tadi ya, potensial matrik, ada potensial osmotik. Jadi ada tenaga yang bertanggung jawab terhadap pengikatan oleh air tanah. Jadi ada akar itu kan ada kekuatan menyerap ya, absorpsi air dari bawah tanah. Ini kita bisa lihat ini di kalau praktikum ini menggunakan corong Batsner, tensi, pressure, tekanan-tekanan ya. Jadi kita bisa mengkorelasikan antara energi dan kadar air tanah. Sehingga kemampuan retensi maksimum jenuh air itu dapat kita tahu. Itu jumlah maksimum air yang bisa diserap oleh satuan volume tanah. Pori makro dan mikro terisi oleh air. Ditahan pada hisapan. Nah itu tergantung dari tekanan tadi ya. Berapa atmosfer. Terus kapasitas lapang tadi, fill capacity, kadar air tanah setelah air gerak ke atas hilang pergerakannya. Batas teratas air tersedia bagi tanaman, tegangan permukaan lapisan air. Itu keadaan lebih dalam lagi, tekanannya lebih besar lagi, kurang lebih sepertiga ATM.
Nah, pada koefisien layu, kadar air tanah saat akar tanaman tidak mampu lagi mengekstrak air tanahnya, kecepatan absorpsi air tidak bisa mempertahankan turgor tumbuhan, tanaman mulai layu dan mati, tegangan permukaan, lapisan air pada tekanan lebih bawah lagi itu 15 atm. Nah, ini kondisi koefisien hygroskopis. Kadar air tanah tidak bisa diekstrak tanaman, tegangan permukaan, dan lapisan air kurang lebih pada tekanan 31 sampai 10.000 atm. Jadi kalau di grafiknya seperti ini ya. Jadi air yang berguna bagi tanaman itu pada kondisi air kapiler dan air bebas. Pada energinya tadi ya, bisa dihitung. Ini kalau di pertanian, di tanah dia membuat percobaan-percobaan ini, dia ada alat dia masukkan sensor dalam tanah, dia kayak logger itu menyimpan data-data ini, dia tahu bahwa air tanah pada kondisi wilting point layu ya, bagaimana pada kondisi hygroskopis atau fill capacity-nya nanti dilihat. Jadi cara bertani yang modern sudah menerapkan teknologi tinggi itu pakai sensor-sensor seperti ini, masukkan bawah tanah. Ya nanti kalau pada waktu wilting point, titik layu ini segera itu kalau percobaan di rumah kaca itu ada menyiram air pada ketika kondisi wilting point, ya otomatis ya. Jadi kalau kalian paham ini bisa bertani secara modern, cepat panen, hasilnya memuaskan. Pada kondisi lahan yang sangat sempit di Jepang sudah banyak ya terjadi kondisi dia wilting point atau fill capacity, kapasitas lapangnya bagaimana pada masa hygroskopis, nanti mempengaruhi penyerapan air bawah tanah ini. Jadi aplikasinya seperti itu nanti. Kalau kita kan petani konvensional, kita tidak mengerti yang seperti ini ya. Ketika musim kemarau, mereka pasrah aja ya. Apa yang harus ketika terjadi kemarau kan titik layunya tinggi. Itu harus direncanakan betul-betul cara bertani secara modern. Ini arahnya memang aplikasinya banyak ke pertanian ya. Nah juga tekstur tadi mempengaruhi juga energi tanah dan kadar air tanah ya. Nah, teksturnya lihat lempung atau pasir. Jadi hubungan air tanah dan tanaman secara fisik, air bebas ini yang tadi bisa diserap oleh akar tanaman, mengisi pori makro tuh besar dari 8,6, tegangan permukaannya lebih kecil dari 1/3 atm, mudah bergerak, cepat hilang dan mencuci hara. Ada air kapiler yang juga mampu diserap oleh akar dengan ciri-ciri mengisi pori mikro dan dinding pori makro, tegangan permukaan 1/3 sampai 31 atm sebagai larutan tanah, bergerak lambat dan tersedia sebagian. Nah, ini yang ciri-ciri air kapiler. Kalau air hygroskopis tadi
Mengisi pori sangat kecil, menyelimuti agregat tanah, tegangan permukaannya 31 sampai 10.000. Sebagian besar non cairan bergerak dalam bentuk uap. Dia teruapkan ya, tapi tidak tersedia untuk tanaman karena cepat menguap tadi ya. Terus secara biologis, air berlebihan umumnya air bebas. Jadi ciri khasnya itu kebanyakan karena dia berlebih tidak dapat digunakan tanaman karena tidak tekanan ATM-nya juga tadi 0 kadang ya. Nah, ini berpengaruh jelek, aerasinya kurang kan tadi terisi oleh air. Udaranya tidak ada. Pencucian zat haranya tinggi. Bakteri ini sangat susah ya. Hidup di tanah yang airnya berlebihan. Nah, kalau air tersedia, itu dalam bentuk sebagian besar air kapiler, dia terletak tadi di grafik itu antara fill capacity sampai melting point, jadi tengah-tengah ini. Nah, ini yang sebagian besar air yang tersedia ini atau pada air kapiler ini yang diserap oleh tanaman. Kalau air tak tersedia nih, tegangan permukaannya lebih besar daripada wilting point. Sebagian air kapiler ditambah semua air hygroskopik. Jadi ada beberapa air kapiler yang tidak dapat terserap oleh tanaman, tapi kalau air hygroskospiknya hampir semuanya tidak bisa diserap. Juga bermanfaat sedikit untuk bakteri dan jamur. Nah, ini cuma sebagai apa lagi ya, bahwa kita memakai air itu pada tanaman itu jumlah air yang dibutuhkan tanaman untuk evapotranspirasi selama pertumbuhan. Konsumsi air oleh tanaman itu adalah jumlah air yang dibutuhkan tanaman untuk evapotranspirasi selama pertumbuhan. Itu dipengaruhi oleh jenis tanaman, jadi masa tumbuh dan pematangan. Kalau kayak hutan kita ini kan banyak tanaman yang pohon-pohon besar ya, jadi butuh banyak air juga. Zona iklim itu tadi yang variabel-variabel ya. Kalau kalian bisa menganalisis dari beberapa variabel ini, itu yang saya harapkan ya. Kondisi tanah itu dipengaruhi oleh radiasi matahari, suhu udara, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin. Nah, ini bahan tadi ya, dasar-dasar ilmu tanah itu sudah ada juga dimasukkan di bab itu ya. Jadi tinggal kalian kerjakan tugas lagi tuh sebagai pengingat lagi. Karena sudah jam 9, sudah selesai nih. Minggu depan lanjut ke bab 5 ya. Jadi kerjakan tugas di bab 4 itu. Kita lanjut ke bab 5, ke biologinya ya, tanah. Karena waktu udah habis ini, saya tutup sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.